Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi dalam saham dan aktiva tetap berwujud, perolehan, pengeluaran selama penggunaan, dan pemberhentian. Pengertian dan tujuan investasi saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahama yang berasal dari kata saham. Bentuk jamaknya asum atau suma, yang artinya bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Melakukan investasi dalam saham saat ini dapat dikatakan sudah cukup mudah baik untuk perorangan ataupun perusahaan. Investasi dalam saham dapat dilakukan untuk jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun atau jangka panjang. Untuk investasi saham jangka panjang berarti bukan karena memanfaatkan dana yang berlebih, tapi ada tujuan yang diharapkan, yaitu pertama, meningkatkan pendapatan perusahaan terutama dalam bentuk dividen. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Misalnya, perusahaan rokok Marlboro membeli 40% saham PT HM Sampurna. Yang berikutnya, melakukan diversifikasi produk sehingga penjualan akan meningkat. Yang berikutnya, mengupayakan adanya kontinuitas pemasokan bahan baku yang diperlukan. Yang terakhir, mengawasi perusahaan dan menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Contoh saat pembelian saham. Sebagai contoh, misalnya pada 5 Juli 2003, PT Delta membeli saham biasa PT United sebanyak 10.000 lembar dengan harga pasar 6.000 per lembar dan biaya komisi sebesar 0,02%. Jurnalnya pada debit investasi saham biasa sebesar Rp60.120.000. Pada kredit sebesar Rp60.120.000. Dividen saham dan split. Stok dividen dan split. Dividen saham dan split tidak berpengaruh pada ekuitas pemegang saham. Namun demikian, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan bertambah. Dengan adanya penerimaan saham, dividen saham atau split, maka harga pokoknya akan dibagi dengan jumlah saham yang lebih besar dari sebelumnya, atau rata-rata harga pokok per lembar sahamnya akan menjadi lebih kecil. Sebagai konsekuensinya, investor tidak mencatat keuntungan ketika saham baru diterima dan cukup mencatat memo untuk penambahan jumlah lembar saham yang dimiliki. Sedangkan pada saat terjadi transaksi penjualan, maka harga pokok setelah menerima tambahan saham baru yang digunakan sebagai dasar perhitungan menentukan laba atau rugi penjualan. Contoh jurnal saat pemberian dan pembayaran dividen. Sebagai contoh, misalnya seorang investor memiliki saham PT SPMA sebanyak 10.000 lembar dengan nominal Rp500 per lembar dan pada tanggal 15 Juli 2003 mengumumkan memberikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham dan akan dibayarkan dengan tunai pada 31 Juli 2003. Jurnal yang dibuat oleh investor yaitu 15 Juli 2003 saat pemberian dividen. Pada debit, piutang pendapatan dividen sebesar Rp100.000. Pada kredit, pendapatan dividen sebesar Rp100.000. 31 Juli 2003 saat menerima pembayaran dividen. Pada debit, kas sebesar Rp100.000. Pada kredit, piutang pendapatan dividen sebesar Rp100.000. Pengertian aktiva tetap. Menurut PSAK nomor 16/05 disebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, aktiva tetap tersebut dapat dilihat secara fisik seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik, kendaraan, dan perabotan kantor. Karakteristik aktiva tetap berwujud. Suatu aktiva dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap berwujud harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Adapun karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan. Yang ketiga, bersifat permanen,
tidak dimaksudkan untuk dijual belikan. Klasifikasi aktiva tetap berwujud. Secara umum, klasifikasi dari aktiva tetap berwujud dalam laporan keuangan dapat berupa tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Tanah merupakan salah satu aktiva tetap berwujud yang berbeda dengan aktiva lainnya, yaitu tidak pernah usang atau secara fisik berkurang manfaatnya karena digunakan. Termasuk dalam kategori ini adalah lingkungan bangunan, halaman, dan tempat parkir. Bangunan. Harga perolehan bangunan termasuk semua pengeluaran yang berhubungan perolehan atau pembangunan. Apabila bangunan tersebut dibeli, maka harga perolehan sebesar harga belinya ditambah dengan biaya perbaikan, biaya komisi pembelian, pajak yang belum dibayar, dan biaya lainnya. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan termasuk juga mesin dan peralatan pabrik dan kantor, perabot kantor, dan peralatan pengangkut. Harga perolehan dari mesin dan peralatan tersebut meliputi harga beli, biaya pengangkutan, pajak penjualan, dan pajak lainnya, asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama uji coba. Sedangkan mesin dan peralatan yang dibuat sendiri, maka seluruh pengeluaran dikapitalisir sebagai harga perolehan. Perolehan pengeluaran selama penggunaan aktiva tetap. Perolehan selama penggunaan jenis aktiva tetap dalam suatu perusahaan pada dasarnya dapat berupa tanah, bangunan, mesin, perabot, peralatan, perbaikan aktiva, sewa dan beli. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara pembelian tunai atau angsuran persatuan atau kelompok, mengeluarkan saham, penukaran dengan aktiva lain, dan membuat sendiri dan dari donasi. Pengeluaran selama penggunaan. Selama penggunaan aktiva dalam perusahaan dapat terjadi pengeluaran seperti perawatan yang bersifat rutin dan pengeluarannya relatif kecil atau besar, perbaikan, penambahan, dan pengaturan kembali layout mesin. Pemberhentian dan pelepasan aktiva. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dihentikan penggunaannya dengan cara dijual, ditukar, dan tidak digunakan karena rusak. Menurut PSAK nomor 16 pasal 44 dijelaskan bahwa aktiva tetap yang ditarik dari penggunaan dan tidak ada manfaat ekonomi di masa mendatang harus dieliminasi dari neraca. Apabila terjadi keuntungan atau kerugian dalam penghentian dan pelepasan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Contoh soal aktiva tetap. Untuk perolehan mesin baru, harga faktur sebesar Rp49 juta, biaya pengiriman Rp1 juta, biaya pemasangan Rp1.500.000, biaya lain-lain sebesar Rp500.000, potongan tunai sebesar Rp2 juta, maka jumlahnya sebesar Rp50 juta. Alternatif untuk memperoleh mesin tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dibeli dan dibayar tunai. Yang kedua, dibeli dengan kredit angsuran, uang muka sebesar Rp7 juta, biaya di luar faktur dibayar tunai, jumlah angsuran 20 kali tiap bulan, tingkat bunga 12% per tahun. Yang ketiga, mesin diperoleh dengan mengeluarkan saham biasa dengan ketentuan biaya-biaya di luar harga faktur dibayar tunai, yaitu sebesar Rp3 juta. Untuk harga faktur dikeluarkan saham sebanyak 2.250 lembar, nominal sebesar Rp20.000 per lembarnya. Yang keempat, mesin diperoleh sebagai hadiah, hanya saja biaya-biaya di luar harga faktur dibayar tunai, yaitu sebesar Rp3 juta. Pembahasan untuk contoh soal. Jurnal yang diperlukan bila dibeli secara tunai pada debit sebesar Rp50 juta, pada kas sebesar Rp50 juta pada kredit. Bila dibeli secara kredit angsuran pada debit mesin sebesar Rp50 juta, pada kredit kas sebesar Rp10 juta, utang angsuran sebesar Rp40 juta. Pembahasan yang kedua, jurnal angsuran pertama dan seterusnya sebagai berikut. Angsuran 1. Utang angsuran sebesar Rp2 juta, beban bunga sebesar Rp400.000, kas sebesar Rp2.400.000. Pokok angsuran 40 juta dibagi 20 kali sama dengan Rp2 juta. Beban bunga 40 juta dikali 12 dikali 1 bulan dibagi dengan 1.200. Dapatlah hasil Rp400.000.
untuk angsuran kedua, dan seterusnya. Beban bunga dihitung dari saldo utang. Beban bunga angsuran kedua 38 juta dikali 12 dikali 1 bulan dibagi 1.200, didapatlah hasil Rp380.000. Contoh soal penyusutan aktiva tetap. Diketahui jenis aset mesin 2002, biaya perolehan Rp11.500.000, nilai sisa atau residu sebesar Rp1.500.000, umur ekonomis selama 5 tahun, kapasitas produk 20.000 unit produk. Diminta hitung beban penyusutan per tahun untuk masing-masing metode garis lurus dan metode unit produksi tahun 2020 dan 2021. Metode garis lurus, besar penyusutan tiap tahunnya sama. Rumusnya beban penyusutan per tahun sama dengan beban perolehan dikurangkan dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Beban penyusutan tahun 2020 Rp11.500.000 dikurangkan dengan Rp1.500.000 dibagi 5 tahun sama dengan Rp2.000.000. Beban penyusutan tahun 2021 Rp11.500.000 dikurangkan dengan Rp1.500.000 didapatlah dibagi 5 tahun didapatlah hasil Rp2.000.000. Metode unit produksi, besar penyusutan tiap tahun tergantung besarnya produk yang dihasilkan. Semakin besar produk yang dihasilkan, maka beban penyusutan pun semakin besar. Rumusnya beban penyusutan per tahun sama dengan beban pokok dikurangkan dengan nilai sisa dibagi total unit produksi dikalikan dengan produksi tahun ini. Diketahui produksi tahun 2020 sebanyak 2.500 unit dan tahun 2021 sebanyak 3.500 unit. Beban penyusutan tahun 2020 Rp11.500.000 dikurangkan dengan Rp1.500.000 dibagi 20.000 unit dikalikan dengan 2.500 unit. Didapatlah hasil Rp1.250.000. Beban penyusutan tahun 2021 Rp11.500.000 dikurangkan dengan Rp1.500.000 dibagi 20.000 unit dikalikan dengan 3.500 unit. Didapatlah hasil Rp1.750.000. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.